Sebuah lingkaran emas kecil di jari manis kiri seringkali menjadi pembatas paling kejam antara dua hati yang terlanjur bertaut dalam frekuensi yang sama. Di balik tawa yang dibagikan di sela-sela jam kerja dan tatapan mata yang bertahan beberapa detik terlalu lama, tersimpan sebuah rahasia yang menyesakkan dada tentang rasa yang tumbuh di lahan yang salah. Lampu-lampu kota Jakarta mulai menyala satu persatu, menciptakan pendaran cahaya yang terpantul di atas aspal basah sisa hujan sore itu. Arini duduk di sudut kafe favoritnya, sebuah tempat kecil dengan aroma kopi yang kuat dan alunan musik jazz yang tenang, mencoba menenggelamkan diri dalam tumpukan dokumen desain interior yang harus ia selesaikan. Namun, fokusnya buyar setiap kali lonceng di pintu kafe berdenting, berharap sosok yang ia tunggu akan muncul, meski ia tahu bahwa setiap detik yang ia habiskan bersama lelaki itu adalah sebuah langkah menuju jurang luka. Arini adalah seorang wanita yang logis, atau setidaknya begitulah ia menganggap dirinya, sampai ia bertemu dengan Adrian 6 bulan yang lalu dalam sebuah proyek renovasi kantor pusat sebuah bank swasta. Adrian adalah arsitek senior yang memimpin proyek tersebut, seorang pria dengan suara bariton yang menenangkan dan cara bicara yang selalu penuh perhitungan namun tetap hangat. Sejak pertemuan pertama di ruang rapat yang dingin, ada sesuatu dalam cara Adrian mendengarkan ide-ide Arini yang membuat wanita itu merasa benar-benar dilihat, bukan hanya sebagai rekan kerja, tetapi sebagai manusia. Hari-hari berlalu dengan diskusi panjang tentang palet warna, material lantai, dan pencahayaan ruangan. Namun di antara pembicaraan profesional itu, terselip cerita-cerita kecil tentang masa kecil, buku favorit, dan mimpi-mimpi yang belum terwujud. Arini mulai terbiasa dengan pesan singkat di pagi hari yang menanyakan apakah ia sudah sarapan, atau ajakan minum kopi di sore hari untuk sekadar melepas penat setelah berhadapan dengan kontraktor yang keras kepala. Namun di tengah kenyamanan yang mulai tumbuh subur itu, ada satu kenyataan yang selalu menghantam Arini seperti ombak besar yang menghancurkan istana pasir. Cincin emas polos di jari manis kiri Adrian. Cincin itu tidak pernah dilepas, selalu berkilau di bawah lampu neon kantor, seolah-olah menjadi pengingat bisu bahwa Adrian telah memiliki dermaga untuk berlabuh, dan Arini hanyalah persinggahan sementara di tengah badai pekerjaan. Arini sering mendapati dirinya menatap cincin itu dengan perasaan campur aduk, antara rasa hormat pada komitmen Adrian dan rasa sakit yang menghujam, karena ia tahu ia telah jatuh cinta pada lelaki yang bukan miliknya. Suatu malam, ketika mereka terpaksa lembur untuk mengejar tenggat waktu presentasi di hadapan Dewan Direksi, suasana kantor sudah sangat sepi. Hanya suara desing pendingin ruangan dan denting keyboard yang memecah keheningan. Adrian berjalan mendekati meja Arini, membawa 2 cak coklat panas yang masih mengepulkan uap. Ia meletakkannya di samping laptop Arini dan duduk di kursi kosong di sebelahnya, menyandarkan punggungnya dengan helaan napas panjang yang terdengar lelah. Mereka terdiam sejenak, hanya menikmati kehangatan minuman di tangan masing-masing. Sampai Adrian memecah kesunyian dengan suara rendah yang terdengar lebih rapuh dari biasanya. Ia bercerita tentang tekanan hidup, tentang bagaimana terkadang ia merasa terjebak dalam ekspektasi orang-orang di sekitarnya, dan bagaimana pertemuan dengan Arini menjadi satu-satunya warna cerah di tengah rutinitasnya yang abu-abu. Arini mendengarkan dengan hati yang berdebar kencang, merasakan dorongan kuat untuk menggenggam tangan Adrian, dan mengatakan bahwa ia merasakan hal yang sama, namun ia menahan diri. Ia tahu bahwa sekali ia melampaui garis itu, tidak akan ada jalan kembali. Dan ia tidak ingin menjadi alasan hancurnya sebuah janji suci yang telah diikrarkan di hadapan Tuhan. Pergulatan batin Arini semakin menjadi-jadi setiap kali ia melihat foto kecil di atas meja kerja Adrian. Foto seorang wanita cantik dengan senyum lembut yang sedang menggendong seorang anak laki-laki berusia 3 tahun. Wanita itu adalah Maya, istri Adrian, sosok yang sering disebut Adrian dengan nada penuh tanggung jawab, namun jarang dengan nada penuh gairah. Arini sering bertanya-tanya dalam hati, apakah Maya tahu bahwa suaminya menghabiskan lebih banyak waktu untuk tertawa bersama wanita lain di kantor?
Apakah Maya merasakan firasat bahwa ada hati yang sedang berjuang melawan gravitasi agar tidak jatuh terlalu dalam pada suaminya? Rasa bersalah mulai menggerogoti nurani Arini, membuatnya sering terjaga di tengah malam, menatap langit-langit kamar sambil mempertanyakan moralitasnya sendiri. Ia bukan wanita penggoda, ia tidak pernah berniat merebut kebahagiaan orang lain, namun cinta seringkali datang tanpa mengetuk pintu dan tanpa memeriksa status sipil seseorang. Ia terjebak di antara kerinduan yang membuncah dan kesadaran bahwa ia harus berhenti sebelum segalanya menjadi terlambat. Suatu sore, hujan turun sangat deras, mengubah langit Jakarta menjadi kelabu yang pekat. Adrian menawarkan diri untuk mengantar Arini pulang karena taksi sangat sulit didapat. Di dalam mobil yang terjebak kemacetan panjang, suasana terasa sangat intim namun menyesakan. Aroma parfum maskulin Adrian memenuhi kabin mobil, bercampur dengan aroma hujan yang masuk lewat celah jendela yang sedikit terbuka. Adrian memutar sebuah lagu lama tentang perpisahan yang manis, dan tanpa sadar, tangan kirinya yang mengenakan cincin itu beristirahat di atas tuas transmisi, sangat dekat dengan tangan Arini. Untuk sesaat, dunia seolah berhenti berputar. Arini menatap profil samping wajah Adrian yang terkena cahaya lampu rem mobil di depan mereka. Menyadari betapa ia sangat memuja garis rahang pria itu, cara matanya menyipit saat berpikir, dan bagaimana ia selalu memastikan Arini merasa aman. Di tengah kemacetan itu, Adrian tiba-tiba menoleh dan menatap mata Arini dengan intensitas yang membuat napas Arini tercekat. Tidak ada kata-kata yang terucap, namun di dalam diam itu, ada sebuah pengakuan yang sangat jelas. Mereka berdua tahu ada sesuatu yang besar di antara mereka. Sesuatu yang indah, namun terlarang. Setelah kejadian di mobil itu, Arini mulai menarik diri secara perlahan. Ia mulai menolak ajakan makan siang dengan alasan sibuk, dan komunikasi mereka kembali menjadi sangat formal, hanya seputar urusan pekerjaan. Ia menyadari bahwa membiarkan perasaan ini terus tumbuh sama saja dengan menanam bom waktu yang suatu saat akan meledak dan melukai banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Namun menjauh dari Adrian ternyata jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Setiap kali ia melihat Adrian dari kejauhan, hatinya terasa seperti diremas, dan setiap kali ia mendengar suara Adrian di lorong kantor, ia harus berjuang keras untuk tidak menoleh. Ia merindukan percakapan mereka yang mendalam, ia merindukan cara Adrian menenangkannya saat ia merasa stres, dan ia merindukan keberadaan pria itu di sisinya. Arini merasa seperti sedang menjalani hukuman atas dosa yang bahkan belum sepenuhnya ia lakukan. Sebuah penderitaan yang ia simpan rapat-rapat dalam keheningan doanya. Puncaknya terjadi pada acara perayaan keberhasilan proyek mereka yang diadakan di sebuah hotel mewah. Semua anggota tim hadir, termasuk pasangan masing-masing. Arini datang sendirian, mengenakan gaun hitam sederhana namun elegan, mencoba tampil tegar meski hatinya hancur berkeping-keping. Di sana, untuk pertama kalinya, ia bertemu langsung dengan Maya. Ternyata, Maya jauh lebih ramah dan baik daripada yang ia bayangkan. Maya menyapa Arini dengan tulus, berterima kasih karena telah membantu suaminya menyelesaikan proyek besar tersebut, dan bahkan memuji selera desain Arini. Melihat interaksi Adrian dan Maya, bagaimana Adrian merangkul pinggang istrinya dengan protektif, dan bagaimana Maya menatap suaminya dengan penuh kepercayaan, Arini merasa seperti orang asing yang paling hina. Ia melihat sebuah kehidupan yang utuh, sebuah komitmen yang telah dibangun bertahun-tahun dengan air mata dan tawa, dan ia menyadari bahwa ia tidak punya tempat di sana. Ia hanyalah sebuah gangguan kecil dalam simfoni kehidupan mereka yang harmonis. Malam itu, setelah pulang dari acara tersebut, Arini menangis sejadi-jadinya di balik pintu kamarnya yang tertutup rapat. Ia menangis bukan karena ia benci pada Maya, melainkan karena ia menyadari betapa egoisnya ia jika terus memelihara perasaan ini. Ia mencintai Adrian, itu benar, namun cinta yang sejati seharusnya tidak menghancurkan. Cinta yang sejati seharusnya memberi ruang bagi orang yang dicintai untuk tetap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri,
Dan bagi Adrian, itu berarti tetap menjadi suami dan ayah yang baik bagi keluarganya. Arini mengambil sebuah keputusan besar yang akan mengubah arah hidupnya. Ia memutuskan untuk mengajukan pengunduran diri dari firma arsitektur tersebut dan menerima tawaran pekerjaan di luar kota yang sempat ia abaikan sebelumnya. Ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan lukanya dan memastikan bahwa ia tidak akan pernah menjadi duri dalam rumah tangga orang lain. Proses pengunduran dirinya berjalan dengan cepat. Ketika ia menyerahkan surat itu kepada Adrian, pria itu tampak sangat terkejut dan kecewa. Mereka berada di ruang kerja Adrian yang berpintu kaca, di mana semua orang bisa melihat mereka. Namun, suasana di dalam terasa begitu sunyi. Adrian bertanya mengapa ia pergi secara mendadak, dan Arini hanya menjawab dengan senyum tipis yang menyembunyikan ribuan kata-kata perpisahan. Ia mengatakan bahwa ia butuh tantangan baru dan suasana baru untuk berkembang. Adrian menatapnya lama, seolah-olah mencoba mencari jawaban yang lebih jujur di balik mata coklat Arini yang berkaca-kaca. Akhirnya Adrian mengangguk pelan, memahami bahwa ada hal-hal yang tidak perlu diucapkan dengan kata-kata untuk bisa dimengerti. Ia menjabat tangan Arini untuk terakhir kalinya, sebuah jabat tangan profesional yang terasa sangat dingin. Meski Arini bisa merasakan getaran kecil di jemari Adrian yang masih mengenakan cincin emas itu. Hari terakhir Arini di kantor dipenuhi dengan ucapan selamat tinggal dari rekan-rekan kerjanya, namun ia hanya menantikan satu momen perpisahan yang paling berarti. Sore itu, sebelum ia benar-benar melangkah keluar dari gedung tinggi itu, ia bertemu Adrian di area parkir. Langit sedang berwarna jingga kemerahan, menciptakan suasana melankolis yang sempurna untuk sebuah akhir cerita. Adrian berdiri di samping mobilnya, menatap Arini dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia melangkah mendekat dan memberikan sebuah buku kecil yang pernah Arini sebutkan ingin ia baca. Di dalam buku itu, terselip sebuah catatan kecil yang berbunyi, "Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Beberapa hal memang lebih indah jika tetap menjadi kenangan yang tak tersentuh." Arini menutup buku itu dengan tangan gemetar, menatap Adrian untuk terakhir kalinya, dan membisikkan kata selamat tinggal yang nyaris tak terdengar. Ia masuk ke dalam mobilnya dan pergi tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan semua rindu dan luka di antara deretan gedung pencakar langit Jakarta. Kini setahun telah berlalu sejak Arini meninggalkan kota itu. Ia menetap di sebuah kota kecil di tepi pantai, menjalani hidup yang lebih tenang, dengan proyek-proyek desain yang lebih personal. Luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. Terkadang rindu itu masih datang menyapa di saat-saat tak terduga, terutama saat hujan turun atau saat ia melihat pria yang mengenakan parfum yang sama dengan Adrian. Namun, ia telah berdamai dengan kenyataan. Ia belajar bahwa jatuh cinta pada orang yang salah bukan berarti dirinya adalah orang yang buruk, melainkan sebuah ujian tentang kekuatan nurani dan pengendalian diri. Ia memilih untuk menyimpan cintanya dalam sebuah kotak rahasia di sudut hatinya, menjadikannya sebuah pelajaran berharga tentang kedewasaan. Arini sering duduk di tepi pantai saat senja, menatap cakrawala yang luas, dan menyadari bahwa terkadang bentuk cinta yang paling murni adalah dengan membiarkan orang yang kita cintai tetap bahagia di tempat yang seharusnya, meski itu berarti tanpa kehadiran kita di sisinya. Ia tidak lagi mencari kabar tentang Adrian, meski sesekali namanya muncul di majalah arsitektur sebagai pemenang penghargaan bergengsi. Arini ikut bangga, namun dari jarak yang sangat jauh. Ia telah menemukan kebahagiaannya sendiri dalam kesendirian yang produktif, dalam persahabatan baru, dan dalam kedamaian yang ia bangun di atas puing-puing patah hatinya. Ia tahu bahwa suatu hari nanti, ia akan bertemu dengan seseorang yang jari manisnya masih kosong, seseorang yang bisa ia cintai tanpa harus merasa bersalah, dan seseorang yang akan menjadikannya satu-satunya dermaga tempat ia pulang. Sampai saat itu tiba, Arini memilih untuk terus melangkah maju, membawa semua kenangan tentang Adrian bukan sebagai beban, melainkan sebagai pengingat bahwa ia pernah mencintai dengan begitu tulus, meski di antara cincin dan rindu, ia harus memilih untuk melepaskan.
Kisah Arini adalah sebuah pengingat bagi banyak orang yang mungkin sedang terjebak dalam situasi yang sama. Bahwa cinta tidak selalu harus memiliki, dan bahwa integritas diri jauh lebih berharga daripada kebahagiaan sesaat yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Di dunia yang seringkali mengagungkan kepuasan instan, memilih untuk pergi demi kebaikan bersama adalah sebuah tindakan kepahlawanan yang sunyi. Arini telah membuktikan bahwa ia bisa bertahan, bahwa ia bisa bangkit, dan bahwa ia layak mendapatkan cinta yang utuh, cinta yang tidak terbagi, dan cinta yang tidak perlu disembunyikan di balik bayang-bayang. Ia menutup lembaran lama itu dengan penuh rasa syukur, karena meski menyakitkan, cinta itu telah membuatnya menjadi wanita yang lebih kuat dan lebih bijaksana dalam memahami arti kesetiaan yang sesungguhnya. Di bawah langit malam yang bertabur bintang, Arini seringkali tersenyum sendiri, mengenang betapa bodoh dan beraninya ia dulu. Ia tidak menyesali apapun, karena setiap air mata yang jatuh telah membasuh jiwanya dari egoisme. Ia percaya bahwa semesta memiliki caranya sendiri untuk menyembuhkan hati yang patah, asalkan kita mau memberikan waktu dan ruang bagi proses tersebut. Kehidupannya sekarang adalah bukti bahwa selalu ada cahaya di ujung terowongan yang gelap, dan bahwa setiap akhir hanyalah awal dari sesuatu yang baru dan mungkin jauh lebih indah. Arini terus melukis dunianya dengan warna-warna baru, warna-warna yang ia pilih sendiri tanpa perlu lagi bergantung pada palet warna orang lain. Ia telah menemukan kemerdekaannya, sebuah kemerdekaan yang lahir dari keberanian untuk berkata cukup pada rasa yang tidak semestinya. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa diambil untuk kita semua. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like sebagai bentuk dukungan agar kami bisa terus menyajikan cerita-cerita yang menyentuh hati lainnya. Kami juga ingin tahu, dari mana saja kalian menonton video ini? Tuliskan lokasi kalian di kolom komentar di bawah ya.